Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rasadi, NIM 12020111465. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Demokrasi Indonesia. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, memberikan hak memilih pemimpin kepada rakyat dan penguasa di bawah tangan rakyat itu sendiri. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami banyak fluktuasi, pasang dan surut. Menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. 1. Periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Pada periode ini, sistem pemerintahan dan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. 2. Periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Periode ini sangat menonjol peranan parlemen dan partai politik. 3. Periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini juga sering disebut dengan Orde Lama. 4. Periode 1965 sampai 1998. Yang kelima, periode 1998 hingga sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada 2 kekuatan multiparti partai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Selanjutnya adalah macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak masyarakat. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Selanjutnya adalah demokrasi langsung dan tidak langsung. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. A. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. B. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuantara badan eksekutif dengan badan legislatif. C. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen. D. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan cara
minimum. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. 6. Adanya jaminan peningkatan keadilan. 7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti dalam sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan juga sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang dimana berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan melalui naluri atau kekuatan otot atau kekuatan massa. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara Republik Indonesia mempunyai 4 makna penting, yaitu kebenaran hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kepentingan hukum. Yang kelima adalah demokrasi Pancasila dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan penyeimbang. Yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut. Yang keenam adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila berarti menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang independen atau merdeka dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip otonomi yang dimana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran. Adalah membangun negara yang makmur dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, maupun keadilan hukum. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi ini mengharuskan keadilan sosial di antar berbagai kelompok, golongan, dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. 1. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua adalah masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam penegakan demokrasi. Yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik dan kelompok gerakannya. Cukup sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.